Cuman dari kayak gitu, Ambu Indri ini bisa jualan tumis tulang jambal gila-gilaan. Terus gue tembak, lu gak mau jadiin catering Ambu Indri? Keren kan? Lu punya catering sendiri? Enggak, ribet. Jadi nah, udahlah ini mah dagang doang, bukan bisnis. Clear. Jadi dia sadar betul dengan hore-hore kan, kalau mau masak-masak, kalau nggak yang nggak bisa bisnis kayak gitu kan. Kalau bisa tuh every single day lu harus siap untuk masakin tumis tulang jambal. Ada nggak ada stok barang, lu cari sampai ada gitu kan kalau bisnis. Ini nggak ya serah gue lah, kalau gue lagi mau jemput anak nggak jadi masak. Nah, sebagai orang Sunda, saya ingin memperkenalkan makanan Sunda kepada teman-teman sekalian yang ada di Bali. Kalian tahu jambal kan ya, ikan asin. Nah, saya mau memperkenalkan Anda pada tumis tulang jambal. Tulangnya, bukan jambalnya, tulangnya. Saking miskinnya orang Sunda, di zaman Belanda dulu, kita cuma kebagian makan tulangnya. Ditumis, diungkep 4 jam. Terus cara makannya itu, lu sedot-sedot, karena kan gak ada dagingnya. Jadi daging yang ada di sela-sela tulang itu yang lu sedot-sedot. Pokoknya ini makanan kampung paling enak di seluruh dunia. Apa yang dijual? Tulang jambal, ditumis dan diungkep selama 4 jam. Siapa yang mau beli? Hanya orang yang berhubungan dengan Tatar Sunda yang bersedia beli tumis tulang jambal. Jadi kalau sampai ini dijual di Bali, kemungkinan itu orang pernah sekolah di Bandung atau menikah sama orang Sunda. Gak bakal laku dijual di Bali. Ya kan? Jadi benar-benar yang bisa beli ini, yang berminat beli ini dan bersedia bayar demi makan ini, pasti ada kesunda-sundaannya. Oke, bagaimana cara jualannya? Saya punya teman kuliah, teman SMA, tahu kan kayak geng Ada Apa Dengan Cinta gitu ya. Ya. Selalu ada yang paling cantik gitu ya dalam satu geng. Kalau waktu SMA dulu ada yang jalan rombongan cewek-cewek kece, yang paling depan yang paling cantik, yang kemungkinan anak vokal grup, terus yang anak softball, yang loncat-loncat paling belakang, nah itu gue. Gitu ya, bawa softball gelas kemana-mana, merasa gaya. Yang paling depan itu si Indri ini, yang anak vokal grup yang paling cantik. Indri ternyata sekarang udah jadi istri orang, jago masak, dan dia masaknya adalah tumis tulang jambal. Tahu yang dia lakukan apa? Cuman pakai WhatsApp doang, cuman pakai pas sama Facebook dia doang. Hey, gue mau masak nih, siapa mau beli tumis tulang jambal? Ambu Indri, siapa mau saya? Ribut, kenapa? Karena sekali masak cuman bisa 16 porsi. Jadi kalau Indri gue pesan 20, nggak bisa Win, gue cuma bisa masak 16 porsi. Lu sebel gak sih? Gue sanggup jual ini, jadi gue jadi resellernya. Gue jadi reseller. Dan orang Jakarta, kalau lu tawarin barang, lu kasih harga berapa aja, dia beli, dia udah gak mikir. Misalnya mau, beli, Indri 20, nggak bisa Win, gue cuma masak 16, tadi udah ada yang pesen 6, mau 10. Gue sanggup jualin 20, lu gak masakin? Enggak, kalau mau ada 10 nih. Dan dia hanya PO, hanya pakai sistem PO. PO harus transfer dulu lagi. Transfer dulu, baru gua pesan. Terus gua harus tanya dulu, ada nggak supply tulang jambalnya. Terus kalau gua beli, ya udah minggu depan gua pesan lagi. Nggak tahu minggu depan gua belum tentu mood masaknya. Cuman dari kayak gitu, Ambu Indri ini bisa jualan tumis tulang jambal gila-gilaan. Terus gue tembak, lu gak mau jadiin catering Ambu Indri? Keren kan? Lu punya catering sendiri? Enggak, ribet. Jadi nah, udahlah ini mah dagang doang, bukan bisnis. Clear. Jadi dia sadar betul dengan hore-hore kan, kalau mau masak-masak, kalau nggak yang nggak bisa bisnis kayak gitu kan. Kalau bisa tuh every single day lu harus siap untuk masakin tumis tulang jambal. Ada nggak ada stok barang, lu cari sampai ada gitu kan kalau bisnis. Ini nggak ya serah gue lah, kalau gue lagi mau jemput anak nggak jadi masak. Tapi jadi ketika gue tanya ini bisnis apa bukan, jawabannya bukan, ini dagang. Tegas. Apakah Anda punya bisnis atau lagi dagang? Karena ternyata Indri gak pernah punya laporan keuangan profit and loss lalala, enggak, dia cuma tahu gue ngeluarin 1 juta, gue dapat 2,5 juta, berarti marginnya 1,5 juta, udah untung, next gitu. Iya kan? Kayaknya enak-enak aja hidupnya, iya kan? Oke, itu Indri. Jadi kalau lu teraspirasi untuk gue kayak Indri, silakan, tapi jangan lupa ini cuma dagang, titik. Yang berikutnya, gue mau ceritain sebuah bisnis namanya Mini Love Bites, dan dia adalah salah satu cupcake yang paling populer di Jakarta. Ya, zaman dulu sahabat gue ini
ibunya meninggal, ibunya punya bakery kecil, kemudian ibunya meninggal, cancer, and it was a really painful period buat mereka berdua, adik kakak. Lalu setelah ibunya meninggal kayak berapa bulan, kita buka-buka yuk resepnya mami katanya. Buka-buka resepnya mami, kita cobain yuk. Tadinya nggak pernah nyobain masuk dapur, begitu kangen sama mamanya yang dia kan, yaudah kita masakan kesukaan mami aja. Ibunya jagoan bikin kue. Mereka bikin lah, nyobain sampai akhirnya kita bikin cupcake yuk. Itu cupcake dari gosong, dari bantat, dari kebakar, dari gagal, sampai akhirnya ketemu cupcake yang enak. Dia makan, kok enak banget, kita coba yuk. Kita bikin bisnis jualan cupcake. Kemudian ini tawar-tawarkan ke teman-temannya, sama kan tadi jualannya cupcake, tawarin ke teman-temannya. Enak, ada yang mau beli nggak? Kira-kira siapa ya yang mau beli cupcake enak? Oh, ada tuh temen kita tuh, dia sekretaris. Jadi kalau ada event di kantornya, kalau ada meeting, itu dia yang bertugas untuk nyari kudapannya. Jadi dia telepon semua temennya dia yang sekretaris, ditawarin, dikasih sampel, enak. Akhirnya pembeli pertama dia semuanya sekretaris. Jadi akhirnya positioning mereka ini dulu ya, positioning mereka adalah pokoknya kita hanya jualan cupcake. Jadi kalau fan, gue mau beli dong, lihat di website. Gue mau nyanyi, enggak, lihat di website. Gue mau lihat di website. Gue mau rasanya, enggak, lihat di website. Cara jualannya gitu loh. Akhirnya kita harus lihat di website. Pasti di website, cuman ada rasa enak. Oke. Terus harus kirim email. Terus harus transfer dulu, BPO juga. Gue mau bikin ini birthday cake. Enggak, gue gak terima birthday cake, lihat di website. Tapi spesifik, dia jualan hanya ke sekretaris. That's how they got started. Kemudian dia sampai punya toko sendiri di Pacific Place, tapi sekarang udah tutup. Jadi punya bisnis itu adalah hebat. Punya bisnis itu adalah kayak gitu. Jadi kalau lo keburu, nanti gimana dong? Kalau lo belum ngerasain bangkrut, kalau lo belum ngerasain harus tutup gerai, kalau belum ngerasain bayar uang, gimana nggak punya buat THR? Jangan berani-berani ngaku punya bisnis. Ya. Jadi akhirnya yang dilakukan sama Mini Love Bites adalah dia jualannya cupcakes dan dia hanya jual ke corporation, ke company-company aja. Jadi lu bayang nggak? Dia nggak jualan cupcake-nya cuma satu kotak isi 3, enggak. Bener-bener invoice-nya tuh 200 juta gitu.